Perkenalkan, nama saya Andika W. Kurniawan, NIM 67 2019 278. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu OSPF, ACL, NAT, CDP, LLDP, dan NDP. Untuk yang pertama yaitu OSP. OSP sendiri merupakan routing protokol yang terkenal karena routing protokol ini adalah yang paling cocok digunakan dalam jaringan lokal berskala sedang hingga enterprise. Misalnya di kantor-kantor yang menggunakan lebih dari 50 komputer beserta perangkat-perangkat lainnya, atau di perusahaan dengan banyak cabang dengan banyak klien komputer, perusahaan multinasional dengan banyak cabang di luar negeri, dan banyak lagi. Yang kedua itu pengertian OSPF. Pengertian OSPF yaitu merupakan sebuah routing protokol berjenis IGRP yang hanya dapat dibaca dalam jaringan internal suatu organisasi atau perusahaan. Jaringan internal maksudnya adalah jaringan di mana kalian masih memiliki hak untuk menggunakan, mengatur, dan memodifikasinya. Lalu selanjutnya karakteristik OSPF. Protokol router OSPF memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama merupakan link state routing protokol, sehingga setiap router memiliki gambaran topologi jaringan. Yang kedua menggunakan hello packet untuk mengetahui keberadaan router tetangga. Yang ketiga, routing update hanya dikirimkan bila terjadi perubahan dalam jaringan dan dikirim secara multi-time. Yang keempat, dapat bekerja dengan konsep hierarki karena dapat dibagi berdasarkan konsep area. Yang kelima, menggunakan cost sebagai metrik dengan cost terendah yang akan menjadi metrik terbaik. Yang keenam, tidak memiliki keterbatasan hop count, tidak seperti RIP yang hanya bisa menjangkau 15 hop count. Yang ketujuh merupakan classless routing protocol. Yang kedelapan, secara default nilai administratif di scan 110. Terus yang terakhir memiliki fitur authentication pada saat pengiriman routing update. Yang selanjutnya adalah kelebihan OSPF. Yang pertama, OSPF menggunakan pembagian jaringan berdasarkan konsep area-area. Yang kedua, konsep jaringannya yang hierarki, sehingga membuat proses update informasinya lebih termanajemen dengan baik. Yang ketiga, adanya konvergensi, di mana router akan menerima informasi dari router lain yang bertindak sebagai tetangganya, sehingga pada akhirnya seluruh informasi yang ada dalam sebuah jaringan dapat diketahui oleh semua router yang ada dalam jaringan. Yang keempat, sistem update informasi routing yang cukup teratur. Yang kelima, OSPF menghemat penggunaan bandwidth jaringan. Yang keenam, OSPF menggunakan cost sebagai metrik. Untuk kekurangan OSPF yaitu yang pertama membutuhkan basis data yang besar, yang kedua mengonsumsi banyak resource, yang ketiga membutuhkan perencanaan dalam mendesain dan mengimplementasikannya dalam jaringan. Lalu untuk yang ACL, yaitu ACL atau yang bisa dikenal access list atau yang bisa dikenal dengan ACL merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk melakukan filtering terhadap trafik yang ada pada jaringan. Dengan menerapkan ACL, kita bisa mengizinkan atau menolak paket dari suatu host yang menuju ke tujuan tertentu, misalnya server. Bisa dikatakan access list ini seperti halnya freewheel. Macam-macam ACL terdiri dari ACL standar yang digunakan untuk melakukan filter trafik secara general. Lalu ada ACL extended, digunakan untuk melakukan filter trafik secara lebih spesifik. Dan number ACL dan named ACL. Berdasarkan penulisannya, ACL list dapat difungsikan dengan menggunakan sistem penomoran atau menggunakan angka atau menggunakan sistem penamaan. Bisa disebut juga menggunakan nama untuk mendefinisikan ACL. Beberapa contoh konfigurasi ACL yang ada di atas tadi merupakan contoh numbered ACL. Nomor 1 sampai 9 digunakan untuk ACL standar, sedangkan 100 sampai 195 digunakan untuk ACL extended. Terus selanjutnya NAT, Network Address Threshold atau NAT adalah proses di mana perangkat jaringan seperti freewheel dan router memberikan alamat publik ke satu atau beberapa komputer di dalam jaringan pribadi. Lalu penggunaan utama NAT adalah untuk membatasi jumlah alamat IP publik yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan.
baik untuk tujuan komersial maupun keamanan. Dan proses NLT sendiri adalah sebenarnya cukup sederhana. Intinya alamat IP lokal akan diterjemahkan ke dalam alamat IP global untuk menyediakan akses host lokal. Selain itu, NLT juga melakukan terjemahan nomor port dengan cara mengganti nomor port host dengan nomor port lain pada paket yang akan dikirim ke tujuan. Jenis-jenis NAT yang pertama adalah PAT atau Port Address Translation adalah satu jenis network address translation yang dinamis. Namun PAT juga menghubungkan beberapa alamat IP lokal ke alamat IP tunggal. Yang kedua, static NAT. Static NAT adalah jenis network address translation yang menerjemahkan semua alamat IP pribadi menjadi alamat publik meskipun alamat tersebut belum terdaftar. Yang ketiga, dynamic NAT. Salah satu jenis address translation yang lebih aman adalah dynamic NAT. Pada sistem ini, setiap alamat IP akan memulai proses dinamis sebelum diterjemahkan ke alamat IP publik. Untuk selanjutnya itu CDP. CDP adalah mekanisme pelindungan yang memungkinkan organisasi untuk mengcapture dan melacak modifikasi data secara terus-menerus secara otomatis menyimpan setiap versi data yang dibuat pengguna. Manfaat menggunakan CDP yaitu lebih mudah diakses dari beragam sistem, fleksibel, membantu peningkatan pengalaman pelanggan, dan lebih efisien. Untuk selanjutnya adalah LLDP. LLDP adalah protokol open standard yang digunakan untuk mengenal device lain yang berkoneksi secara langsung. Pengertiannya sebenarnya sama, hanya perbedaannya jika CDP adalah milik Cisco dan hanya bisa running antar perangkat Cisco, sedangkan LLDP adalah protokol open jadi bisa semua jenis vendor berapa perangkat menggunakannya. Terus selanjutnya NATP. Network Time Protocol atau NTP adalah sebuah protokol yang digunakan untuk mensinkronkan waktu di dalam sebuah jaringan, bisa pada jaringan LAN maupun pada jaringan internet, dan untuk sinkronisasi jam-jam sistem komputer di atas paket switching variabel latency jaringan data. Proses sinkronisasi ini dilakukan dalam jalur komunikasi data yang biasanya menggunakan protokol komunikasi TCP atau IP, sehingga proses ini sendiri dapat dilihat sebagai proses komunikasi data yang hanya melakukan pertukaran paket-paket data saja. Berikut tadi adalah penjelasan materi yang semester ini saya pelajari. Terima kasih.